Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu terang. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu gelap. Tapi Tuhan berjanji, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, di lembah air mata, Tuhan tetap menyertai. Nah, hari ini kita akan bahas tentang rancangan Tuhan. Bahwa rencana Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Manusia hanya melihat hari ini, tapi Tuhan melihat jauh ke depan, dari awal sampai akhir hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita saat ini. Di dalam kitab Yeremia, pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai dengan ke-14. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12 sudah baca? Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Suara kayak tawon. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan engkau berseru dalam namaku, maka akan menjawabnya. Ayat ini bicara tentang 70 tahun pembuangan di Babel. Sudah yang kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan belum tentu menjadi kehendak kita. Nah, ada satu hal yang saya masih ingat sebelum saya bertobat. Guru saya memberitahu saya demikian. Kalau kamu tahu masa depan, itulah kunci kemenangan. Kalau kamu tahu masa depan, itulah kunci kemenangan. Sehingga waktu itu guru saya selalu berkata sama saya, kamu harus menjadi orang yang waskito. Karena puncak tertinggi dalam suatu ilmu kebatinan adalah tahu masa depan. Apa saudara? Tahu apa saudara? Tahu masa depan. Kunci sebuah kemenangan adalah tahu masa depan. Dan yang tahu masa depan itu hanya Tuhan. Jadi kalau kamu tahu masa depan, itulah kunci sebuah kemenangan. Makanya sebelum saya bertobat, saya berusaha mencari kekuatan untuk tahu masa depan. Dan sampai menemukannya. Dan itu tidak ketemu-ketemu, saudara. Dan tidak ketemu-ketemu. Nah, setelah bertobat, saya baru mengerti itu. Bahwa segala sesuatu itu ada rencana Tuhan. Nah, waktu saya baru bertobat, sekolah Alkitab. Waktu itu saudara, Pendeta Gilbert Lumaidong memberitahu saya, kamu harus sekolah Alkitab. Dan harus lulus. Aku ingin tahu apakah kamu betul-betul bertobat atau nanti kumat lagi. Bayangan saya, sekolah Alkitab itu adalah sekolah para malaikat. Betul? Yang baju putih, haleluya, haleluya, haleluya gitu. Itu bayangan saya. Saya masuk sekolah Alkitab, hari pertama. Sandal duluan hilang. Di situ saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Betul? Apakah ini rencana Tuhan? Di dalam kehidupan kita, waktu kita ada persoalan dan tantangan yang tidak seperti yang kita kehendaki, kita akan berkata, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Betul? Masuk ke situ. Saya bawa gula. Di tempat asrama, belum saya minum
minum baru sekali, habis. Sampai sekarang saya itu doa terlatih. Doa makan, pasti cepat. Karena punya pengalaman sendiri. Waktu doa, Tuhan berkati makanan ini. Buka mata, hilang lauknya. Wah, saya berpikir, apakah ini rencana Tuhan? Akhirnya saya ambil koper, saya cabut, pergi. Saya cabut, pergi. Tiba-tiba, saudara, ada suara Tuhan yang saya dengar. Kembali kamu ke sekolah, karena aku tahu yang terbaik untuk hidupmu. Nah, ingat, memang kita tidak tahu masa depan. Tapi ingat, ikutin jalan Tuhan. Saya balik ke sekolah Alkitab lagi. Saya minggat dari sekolah Alkitab, pulang pergi 5 juga lebih dah. Tak berarti, aduh. Setahun saya lewati sekolah Alkitab. Waktu tes namanya itu homiletik, teknik berkhotbah. Saat itu hermeneutik, teknik menafsir. Waktu itu saudara tes berkhotbah. Wow. Nah, senang saya. Guru sekolah Alkitab berkata, Daud, kamu khotbah bagus sekali. Alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Kadang sekitar kita itu tidak mendukung kita. Tapi respon dari diri kita itu yang nomor 1. Yaitu kita bertahan atau mundur. Nah itu saudara, tes nyanyi. Waktu itu, wah ini jadi pengkhotbah, kelihatannya saya tidak bisa, tidak lolos. Ada namanya tes, yang namanya pujian penyembahan. Waduh, saya suruh mimpin pujian. Gurunya gini, Daud, suara kamu bagus, alangkah baiknya kalau tidak nyanyi. Modalnya hanya kacau semua. Akhirnya khotbah tidak bisa, nyanyi tidak bisa. Ada alternatif yang ketiga, ngajar sekolah minggu. Nah, ngajarlah sekolah minggu hari pertama, besok bubar. Karena mereka pada takut semua, suara saya keras. Akhirnya saya pikir, sekolah Alkitab jadi pengkhotbah tidak bisa, nyanyi tidak bisa, sekolah minggu bubar. Saya mau jadi apa? Kan itu dah. Begitu saya berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya berdoa cari Tuhan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, kalau engkau berseru dalam namaku, maka akan mendengar dan menjawabmu. Ingat, setiap doa kita, saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menjawab. Dan jawaban Tuhan itu yang terbaik. Ada berkata, tunggu dulu, diam dulu, maju, jalan. Gitu dan aku bekerja. Jawaban Tuhan itu macam-macam. Ada yang berkata tidak, ada yang berkata diam, ada yang berkata iya. Tapi apapun jawaban Tuhan, itu yang terbaik. Akhirnya saya ambil keputusan, saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. Sejam, 2 jam saya doa hampir setiap hari 6 jam untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, tiba-tiba ada satu malam yang merubah hidup saya. Tiba-tiba dengar suara, Daud, Daud, Daud. Saya buka mata. Kenapa buka mata? Karena di tempat saya sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Temennya di belakang berkata, sudah ku ampuni anakku. Wah, udahlah, akhirnya saya ambil keputusan. Apa saudara? Saya buka mata tak lihat, tidak ada orang. Saya berdoa. Waktu saya berdoa, Tuhan kalau ini engkau bicaralah.
tiba-tiba ada suara jelas sekali. Satu malam yang merubah hidup saya. Kunci sebuah kemenangan adalah tahu masa depan. Daud. Ya Tuhan, kalau ini Engkau berbicaralah. Jutaan manusia akan mendengar khotbah-Mu. Dan keempat penjuru mata angin di Indonesia, Engkau akan dikenal. Dan Engkau akan menjejakkan kakimu di 3 benua. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa mungkin aku ini hanya orang desa, orang kampung? Tuhan beritahu gini, manusia hanya melihat hari ini, tapi aku melihat jauh ke depan, dari awal sampai akhir. Maka Tuhan disebut Alfa dan Omega. Kalau ini suaramu Tuhan, aku percaya. Saya bangun dari tempat saya doa. Saya turun dari tempat lantai atas ke lantai bawah. Saya berkata sama kepala asrama, Pak Pendeta, saya dapat suara Tuhan. Jelas sekali. Jutaan manusia mendengar khotbah-Mu. Saya pikir-pikir, pendeta dikira setuju. Enggak beda. Daud, berarti yang teriak-teriak kayak orang gila malam ini kamu ya? Malah diskor, saudara. Kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Saya dapat undangan khotbah pertama kali. Kenapa saya tidak pakai jas sampai sekarang? Itu ada sejarahnya, saudara. Udah pakai jas, pakai dasi, KKR. Yang datang 2 orang. 2 orang aja yang datang, 1 orang gila, 1 orang normal. Kalau saya khotbah, dia ikut khotbah. Langsung jas saya buang. Sampai sekarang saya tidak pakai jas. Pengalaman itu, saudara. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mau wisuda. Dipanggil rektor gini. Daud, sini kamu. Ada apa? Pak Pendeta, Daud, sebenarnya kamu tidak lulus. Tetapi kalau tidak diluluskan, muridnya tinggal 4. Karena anugerah keselamatan dan belas kasihanku, engkau kululuskan. Nah, setelah itu dia ngomong gini, tapi dengan 1 syarat. Ingat, kamu tidak boleh meneruskan sekolah tinggi teologi. Jadi sampai sekarang tuh saya hanya sekolah Alkitab setingkat SMA. Saya bukan sekolah teologi, bukan. Saya sekolah Alkitab setingkat SMA saja. Ya kayak som aja. Saya itu. Dan ingat, kamu tidak bisa jadi pendeta. Karena syarat untuk pendeta haruslah sekolah tinggi teologi. Oke, penting saya lulus dulu. Setelah lulus, saya senang sekali. Wisuda, ranking 4, murid tinggal 4. Senang sekali. Wah, itu pengalaman hidup itu, saudara. Apa yang terjadi? Masih ingat itu? Saya di wisuda, mama saya tidak datang, papa saya tidak datang, adik, kakak, enggak ada yang datang. Pulang wisuda, naik angkot sampai rumah. Apa yang terjadi? Papa saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Disitulah
dalam hati saya berkata, apakah ini rencana Tuhan? Betul? Kalau rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, kenapa seperti ini? Kenapa Tuhan izinkan seperti ini? Betul? 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 Kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa yang kita doakan? Jawabannya kok seperti ini? Kadang kita bertanya seperti itu. Ingat bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita doakan. Yang terbaik untuk kita belum tentu terbaik untuk Tuhan. Tapi yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita, itu lebih baik dan terbaik melebihi yang kita pikirkan. Amin. Proses. Yang menurut kita terbaik untuk kita, belum tentu terbaik untuk Tuhan.